Halo teman-teman semuanya, video kali ini saya akan update cara membuat website dengan WordPress. Nah, jika kalian mengikuti tutorial ini sampai akhir, kalian bisa membuat website jenis apa saja dengan mudah, tanpa coding ataupun programming. Seperti ini ya, sangat simpel, pilih template-nya, import, edit, dan sesuaikan isinya. Jadi siapa saja yang ingin membuat website bisa mengikuti tutorial ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ikuti tutorialnya. Agar lebih mudah dipahami, tutorial ini saya bagi menjadi dua langkah saja. Langkah pertama adalah mencari hosting dan domain. Langkah kedua, lalu melaunching websitenya. Di langkah pertama, untuk membuat website, kita membutuhkan hosting dan juga domain. Sebelumnya, saya jelaskan dulu apa itu hosting dan juga domain. Nah, ini agar kalian benar-benar paham dari awal. Live hosting itu adalah server atau storage yang terhubung dengan internet. Gunanya untuk menaruh semua file yang dibutuhkan dalam membuat website. Nah, file-file ini itu bisa berupa script, teks, database, foto, video, dan lain-lain. Semuanya itu disimpan di sebuah server ya, agar bisa diakses oleh semua orang. Nah, ketika orang atau user mengakses sebuah website, sebenarnya yang diakses adalah file-file yang ada pada sebuah hosting. Hosting atau server itu memiliki IP address berupa kode angka yang panjang. Nah, biasanya akan susah untuk diingat, teman-teman. Disinilah fungsinya domain untuk mengganti kode angka tersebut dengan nama, sehingga lebih mudah untuk diingat. Domain hanya memiliki satu nama unik ya, jadi tidak bisa kita menggunakan lagi. Pemilihan hosting menurut saya ini sangat penting ya, karena hosting adalah server yang akan menjalankan website atau aplikasi tersebut. Saya ada cara untuk mendapatkan domain gratis, kalian bisa klik link di bawah ini ya. Maka kita akan dibawa ke page dari Niaga Hoster. Ini adalah hosting yang saya rekomendasikan teman-teman. Nah, di sini kalian bisa hover ke hosting, lalu bisa klik unlimited hosting. Atau kalian juga bisa klik ini ya, lihat penawaran. Ya, di sini ada 4 paket, bayi, pelajar, personal, dan bisnis. Saran saya, ambil dari paket pelajar, personal, atau bisnis untuk mendapatkan domain gratis 1 tahun. Saya sendiri prefer yang paket personal karena banyak benefitnya. Serta ada diskon juga 75%. Pilih. Ya, di sini kita dapat domain gratis. Kelebihan lainnya, hosting itu sudah menggunakan SSD, unlimited bandwidth dan email, serta yang penting kita bisa terbitkan SSL sertifikat secara gratis. Apa itu SSL sertifikat? Nah, nanti sambil praktek saya akan jelaskan ya. Sekarang ikuti saja dulu teman-teman. Ya, ini harganya untuk 3 tahun menjadi 896.000. Untuk 3 tahun ya, menurut saya itu masih sangat terjangkau. Tapi kalian juga bisa coba yang 1 bulan, 1 tahun, atau sekalian yang 3 tahun. Terserah saja, sesuaikan dengan budget masing-masing. Untuk tutorial ini, saya akan cari yang 1 tahun saja. Lanjut ke domain, saya sudah siapkan nama domainnya, nama websites.com. Kalian bisa cek saja langsung di sini nama domain masing-masing, oke? Yang gratis TLD-nya itu ada .com, .net, .info, .org, dan lain-lain. Oke, sekarang kita cek domainnya. Ya, ini domainnya masih ada ya, artinya bisa kita pakai dan gratis ya setahun, harganya menjadi Rp0. Sekarang tambahkan ke cart. Lumayan ya, kita bisa hemat 1 jutaan. Nah, yang ini untuk auto install dan premium SSL itu opsional saja ya teman-teman. Saya akan klik lanjutkan. Pilihan pembayarannya itu ada banyak ya. Kita bisa menggunakan virtual account, saya gunakan BCA. Yang lain ada Kris, lengkap juga bisa lewat Alfa dan Indomaret. Total harganya setahun menjadi 464.000. Nah, oke, saya ada kupon tambahan ya, lumayan diskonnya 10%.
masukkan kode kupon isi websi, lalu klik gunakan. Maka sekarang totalnya menjadi 418.000. Oke, lanjut klik ini, masuk untuk checkout. Ya, di sini kita akan register terlebih dahulu. Klik register dan lengkapi formnya. Pastikan username dan passwordnya itu kalian catat baik-baik ya, karena nanti kita sering masuk ke dashboard dari Niaga Hoster untuk mengakses cPanel. Isi kode pos. Jika sudah semua, klik daftar sekarang. Langkah terakhir, checkout untuk pembayaran. Nah, kali ini saya akan menggunakan BCA Virtual Account, tinggal transfer ke kode pembayaran tersebut. Baiklah, saya akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oke, saya sudah melakukan pembayaran, sekarang klik konfirmasi. Maka kita akan langsung diarahkan ke member area. Di member area ada dua layanan yang kita punya, teman-teman. Hosting dengan cPanel-nya dan juga nama domain. Oh ya, sebelum lanjut, pastikan dulu layanan kalian sudah aktif seperti ini. Biasanya itu tidak langsung aktif ya, butuh 10-30 menit. Jika belum aktif juga, kalian bisa hubungi support chat-nya. Klik ini, lalu kirim pesan. Nah, di sini masih dibalas dengan chatbot ya. Pilih tagihan dan pembayaran. Lalu status pembayaran. Reply-nya ini masih chat robot juga, kita mau dengan live chat teman-teman. Chat spesialis, klik itu. Nah, nanti baru kalian chat dengan orang supportnya langsung. Oke ya. Ini juga salah satu hal yang buat saya merekomendasikan Niaga Hoster. Salah satunya karena support yang sangat baik. Pengalaman saya pribadi, pernah saya chat jam 2 dini hari, karena ada kendala teknis teman-teman. Saya pikir akan di follow up besok ya, siang atau paginya. Tetapi saya kaget ternyata live chat-nya itu masih support di jam 2 dini hari. Menurut saya sih, untuk pemula, support dari hosting itu sangat-sangat penting teman-teman. Oke, setelah aktif, biasanya kita akan dapat email konfirmasi untuk nama domain. Seperti ini ya. Nah, kalian tinggal klik nih link konfirmasinya. Oke? Baiklah, kita lanjut lagi. Dari sini klik kelola layanan di hosting. Scroll ke bawah. Lalu klik ini. Lihat semua fitur cPanel. Sebelum melaunching website, kita akan menerbitkan sertifikat SSL-nya terlebih dahulu. Apa itu SSL sertifikat dan mengapa itu penting? Saya jelaskan sedikit. Untuk keamanan website, agar datanya terenkripsi, kira-kira gambarannya seperti ini. Website dengan SSL sertifikat itu juga lebih dipilih Google karena lebih aman untuk user, serta lebih SEO friendly. Cirinya itu ada icon padlock seperti ini, menandakan bahwa website ini itu sudah menggunakan SSL sertifikat pada domainnya. Oke, cara menerbitkan sertifikatnya, dari sini, dari Home cPanel, pada search, ketik ini, SSL. Kalian bisa klik yang Let's Encrypt SSL. Atau kalian juga bisa scroll ke bawah ya, cari kolom security, ini dia Let's Encrypt SSL. Sama saja ya teman-teman, klik. Sekarang pada nama domain kita, yang ini, klik issue. Lalu centang DNS01. Pada wildcard-nya, ini dicentang semua. Termasuk ini juga, cPanel subdomain. Setelah itu, klik issue. Ya, sekarang ini artinya SSL sertifikat kita sudah di-issue ya, diterbitkan. Simpelnya sudah diinstal pada nama domain kita, teman-teman. Oke, klik Go Back. Ya, ini SSL-nya sudah lengkap ya. Sekarang klik Home cPanel. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan menginstal WordPress. Untuk menginstal WordPress, dari Home cPanel, di search kalian bisa ketik WordPress. Lalu klik ini, WordPress Manager by Softaculous.
lalu klik install. Di WordPress Setup, pada Choose Protocol, kalian bisa pilih HTTPS dengan menggunakan www atau yang tanpa www. Saya akan pilih yang tanpa www ya. Nah, lalu ini ada nama website kita, dan di directory itu dikosongkan saja. Pilih WordPress yang paling update ya, saat video ini dibuat versi yang update 6.1.1. Lalu lanjut ke nama situs, sesuaikan dengan nama website kalian teman-teman. Ini sebagai contoh ya, nama website. Pada deskripsi, buat juga deskripsi singkat tentang website kita. Tenang saja, ini semua kita bisa rubah juga nanti teman-teman. Oke, misal cara membuat website. Lalu pada user admin, buat usernya, misal website admin. Nah, dan pada password, kalian bisa gunakan generator password ya, agar passwordnya itu strong, kuat, seperti ini. Ini penting juga ya, kalian harus catat user dan password untuk WordPress-nya. Oke, ke bawah, di plugin saya mau pakai Classic Editor, centang. Hosting kitnya ini saya uncheck ya. Nanti di WordPress kita juga bisa tambahkan plugin lainnya. Oh ya, email juga diisi ya, dengan email yang kita sudah punya dulu. Nanti kita juga bisa buat email dengan nama domain sendiri atau personal email. Saya gunakan Gmail saja, saya sudah siapkan nama websiteku @gmail.com. Untuk bahasa, jika ingin rubah ke bahasa Indonesia, kalian bisa set di sini. Saya pribadi lebih suka menggunakan bahasa Inggris saja. Sekali lagi, masukkan emailnya untuk mengirim detail WordPress ya. Terakhir, klik install. Nah, jika terjadi error seperti ini, itu jangan khawatir teman-teman. Centang saja ini, checkbox untuk mengoverride file yang sudah ada. Oke, centang dan klik install. Ya, sekarang sudah terinstall dengan baik ya. Lalu lanjut klik ini, link administratif URL-nya. Maka kita akan ada di dalam dashboard website dari WordPress. Jika kalian klik ini, plugin. Nah, ini ada dua plugin yang saya centang tadi ya, yaitu Lightspeed Case dan juga Classic Editor. Nanti lebih lanjut saya akan jelaskan fungsi dari plugin. Sekarang saya delete plugin default ini, bawaan WordPress, yang tidak saya gunakan, Akismet dan Hello Dolly. Nah, ini tidak saya pakai. Sebelum di-delete, harus dideaktifkan terlebih dahulu. Lalu centang. Pada bulk action, pilih delete, lalu apply. Dan klik OK. Oke, sudah terhapus, menyisakan dua plugin ini saja. Sekarang, jika kalian hover ke sini dan klik visit site, ya kita bisa lihat ya, website kita sudah launching dengan theme bawaan dari WordPress. Tentu masih biasa saja teman-teman. Nah, nanti kita bisa rubah nih desainnya sesuai dengan kebutuhan website kita masing-masing. Oh ya, untuk cara login ke dashboard WordPress ini, itu caranya sebentar, saya log out dulu. Ke sini, log out. Ya, cara login ke login page ini ya. Pertama, di browser, di URL, ketik nama website, /wp-admin. Seperti ini ya. Dan cara kedua, kalian bisa ketik nama website.com/login. Seperti ini. Oke, enter. Ya, tinggal masukkan username dan password. Login, maka kita berada di dashboard dari website. Oke, masih di langkah kedua, di tahap berikutnya kita akan menginstal theme di WordPress. Inilah kelebihan dari WordPress self-hosting, jadi ada banyak pilihan theme, plugin yang bisa kita gunakan free. Caranya, dari dashboard, hover ke appearance, lalu masuk ke theme, add new,
Ya, di sini ada filter untuk mencari kategori theme yang kalian inginkan. Misal dari fitur ini ya, klik saja. Nah, di situ ada beberapa theme yang sesuai dengan fitur yang kalian cari. Tapi di sini theme yang saya mau rekomendasikan sebagai pemula adalah Astra. Selain fitur yang lengkap, theme ini memiliki kecepatan dan desain template yang sangat keren. Nah, ini dia theme-nya, Astra, install dan aktifkan. Setelah itu, klik ini, Get Started. Di halaman ini ada video cara menggunakannya ya, tapi kita langsung saja klik Build Your Website Now. Lalu pilih Page Builder dari Elementor. Nah, di sini ada berbagai macam template kategori dari tema Astra yang bisa kalian gunakan. Oke, kalian juga bisa search ya, misalnya template bisnis, klik saja bisnis. Oh ya, tema Astra juga memiliki template premium yang ada tulisan premium dengan blok kuning ini ya. Saya sarankan pakai saja template yang gratis teman-teman, seperti ini. Atau ini, ya ada banyak juga template yang free yang keren. Saya mau cek juga template terbaru ya, kita coba sort the latest. Oke, kita coba cari yang free saja. Oke, coba saya gunakan template yang ini ya. Security Services. Kita bisa preview dulu, klik saja. Nah, ini dia desainnya ya, saya rasa cukup oke. Tentu nanti kita bisa rubah ya, sesuaikan dengan website masing-masing. Lengkap dengan formnya juga. Oke, saya coba import ya. Untuk logo, saya skip saja dulu. Kita coba langsung saja import template-nya. Klik ini, skip and continue. Sebelum import, kita bisa set ulang warna palet yang kira-kira cocok dengan brand atau logo dari website. Misalnya, warna ini. Maka nanti ikonnya dan lainnya itu akan menyesuaikan warnanya seperti ini. Oke, kalian bisa sesuaikan saja ya. Saya akan tetap gunakan mode default-nya. Begitu juga dengan pasangan font-nya ini. Default-nya itu pasangan font-nya adalah Hebo dan Lato. Kita juga bisa set dengan yang lain ya. Misal ini, klik Play Fair Display dengan Source Sun Pro. Kita akan berganti. Oke, saya pilih ini saja ya, Monstrat dengan Lato. Lalu klik Continue. Ya, sekarang masukkan nama, alamat email. Ini kalian juga bisa pilih ya, sesuaikan beginner. Saya intermediate saja. Website ini untuk siapa? Kalian bisa pilih di sini. Untuk klien atau sendiri, sesuaikan saja teman-teman. Ini saya setuju ya untuk mendapatkan newsletter dan accept data privacy. Pada advanced option, ini saya centang semua setting, widget, plugin, semua ya. Lalu klik ini, submit dan build new website. Nah, kita tunggu sebentar agar semua proses importnya selesai. Ya, oke ya. Ada konfetinya juga nih. Congratulations, artinya sudah terimport dengan baik. Nah, sekarang kalian klik ini. View your website. Yap, websitenya sudah terimport dengan baik ya. Sebelum diedit, kita lihat dulu semua page, cek apakah sudah sesuai ya dengan template desainnya. Our services, why choose us, testimonial, request info, footer. Di footer nama website juga sudah sesuai ya. Sekarang cek juga page yang lainnya. Misalnya page ini ya, service. Cek juga.
Ini sudah sesuai ya. About page, dan juga contact page. Oke, jika sudah semua, website ini itu terdiri dari 4 page ya. Ada contact page, about, service, dan juga homepage. Oke, masih di langkah kedua. Tahap berikutnya, kita akan mengedit dan menyesuaikan desain dari website kita. Oke, kita ke homepage untuk mengedit foto, kata-kata, dan deskripsi, serta info yang ada di sini. Caranya, hover ke sini, lalu klik Edit with Elementor. Atau kalau dari dashboard, ke page. Nah, ini dia semua page yang ada di depan tadi ya. Untuk mengedit page-nya, kalian tinggal klik ini. Edit with Elementor. Sama saja ya teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan sedikit struktur dasar dari Elementor agar kalian paham ya, di mana sih letak foto background, tulisan, deskripsi, dan lain-lain. Saya akan jelaskan dengan navigator. Nah, ini agar lebih mudah dipahami ya. Klik kanan, lalu pilih navigator. Atau kalian juga bisa klik icon ini, navigator. Oke? Page home ini itu terdiri dari 6 section. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah section pertama. Ini adalah section kedua. Oke. Dan ini adalah section ketiga. Begitu seterusnya teman-teman. Nah, contoh di dalam section pertama, itu ada satu kolom. Oke, di dalam kolom itu, jika kita breakdown, itu ada 4 elemen atau widget ya. Yang pertama ada widget heading, ini dia. Kedua, ada heading juga, yang ini. Ketiga, ada text editor. Dan keempat, ada icon box. Oke? Begitu juga di section kedua. Nah, di section kedua, itu ada 2 kolom, teman-teman. Jadi, di section kita bisa menambahkan lebih dari 1 kolom. Kolom pertama, dan ini kolom kedua. Di kolom pertama, itu ada widget heading, ini dia. Text editor, oke. Dan juga button, ini dia. Nah, begitu juga di kolom kedua. Itulah struktur dasar dari Elementor, teman-teman. Nah, ini agar kalian paham dulu ya. Sekarang untuk mengganti teks, itu cukup mudah, teman-teman. Tinggal klik. Sekarang, untuk mengganti teks, itu cukup mudah ya. Tinggal diklik teksnya yang akan dirubah. Lalu pada teks editor ini, kita bisa rubah kata-katanya. Di sini, misal saya buat, "Selamat datang di web kami." Oke, navigatornya ini saya tutup dulu ya. Begitu juga dengan header, ini kita bisa ganti. Misal menjadi 10 tahun berpengalaman. Ya, ini contoh saja ya. Sekali lagi sesuaikan dengan website kalian. Lalu di text editor ini, kita juga bisa sesuaikan deskripsinya. Atau jika kalian tidak perlu, itu tinggal di hover, lalu klik kanan dan pilih delete. Simpel sekali ya teman-teman. Sekarang lanjut ke call us today. Klik, lalu kalian bisa ganti. Di sini misalnya jadi hubungi kami. Lalu nomor telepon, sesuaikan contohnya 081 888 999. Dan pada link, agar bisa langsung menelpon ketika diklik, ketik ini. tel, tel, titik 2, diikuti nomor telepon tersebut. Tentu kalian harus gunakan nomor telepon yang benar ya.
Nah, untuk foto ini penting ya teman-teman, karena kita harus tahu bagaimana cara meresize foto yang benar. Ini agar filenya tidak terlalu besar ya. Kalau filenya besar, itu akan mempengaruhi loading dari website kita. Jadi gini, ketika orang mengakses sebuah website, sebenarnya yang diakses adalah file-file yang ada di hosting tersebut. Jadi kalau filenya kecil, maka loading dari website itu akan lebih cepat. Begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar foto kita masih terlihat bagus, tapi filenya itu kecil, teman-teman? Baiklah, pertama kita cari foto dulu. Biasanya saya akan mencari di Pixabay ya, atau di Pexel. Karena foto-fotonya itu bisa kita gunakan baik untuk personal ataupun komersial. Oke, misal di Pixabay, atau kalian bisa ketik ya, pada search misal company. Yang di atas ini itu sponsor ya dari iStock, pilih yang free saja. Oke, kita coba ambil satu foto yang simple saja. Mungkin yang ini. Klik free download. Pilih size-nya. Yang 1920 saja. Klik download. Nah, centang ini. I'm not robot. Klik download. Oke, kembali ke browser. Untuk mengganti foto ya, agar ukurannya sesuai, kita lihat dulu teman-teman, berapa ukuran foto background ini. Klik section ini, lalu pilih tab style. Ya, ini fotonya ya, yang ada di background. Klik. Nah, perhatikan ini. Ukurannya itu 1920 dikali 960 pixel. Oke, sekarang agar semua bisa mengikuti, saya akan menggunakan PXLR, software online ya, untuk edit foto gratis. Biasanya saya pakai Photoshop, teman-teman. Oke, ini dia. PXLR, linknya juga sudah saya sertakan ya di deskripsi. Lalu pilih yang E untuk editing foto. Open image. Ini dia image yang tadi ya. Sekarang saya akan sesuaikan ukurannya dulu menggunakan tools crop. Constraint-nya pastikan yang free ya. Tadi ukurannya width-nya 1920 dikali 960. Oke, saya sesuaikan dulu, kira-kira ambil center saja. Sip, enter. Setelah itu kita ekspor. Save maksudnya ya. Pilih JPEG. Image quality yang medium saja. Oke, ini sudah benar. Sekarang save. Kasih nama dulu filenya. Lalu apply. Maka otomatis ke download ya. Kalian juga bisa sign up, itu free kok teman-teman. Untuk itu kalian bisa ke Google Search, ketik saja ini, JPEG Compressed to WebP. Nah, ini ada banyak pilihan ya. Saran saya pakai yang ini saja, Cloud Convert. Lalu select filenya, pilih yang sudah kita resize tadi. Upload, lihat ini ukurannya teman-teman, 632 kilobyte. Oke. Convert to, pilih yang WebP. Lalu di setting quality-nya, buat 70 saja ya. Oke, dan convert. Sekarang download. Nah, ini coba saya cek ya, size-nya. Ya, hanya 207 kilobyte teman-teman. Sudah kecil ya dibandingkan yang sebelumnya, 632 kilobyte. Perbandingannya kira-kira seperti ini. Masih bagus ya, dan hanya sedikit sekali perbedaannya. Ini yang JPEG, dan ini yang WebP. JPEG, WebP. Kualitinya masih bagus ya. Sekarang kita upload. Nah, ini saya tutup dulu. Balik ke sini. Dan klik ini, foto background-nya. Lalu upload ya, pilih file. Pastikan formatnya yang WebP.
207 kilobyte. Sip. Upload. Lalu insert media. Nah, di sini kita bisa atur juga centernya. Misal saya mau buat agak ke kanan ya, center right, seperti ini. Nah, ini klik saja sembunyikan. Ya, maka jadi seperti ini teman-teman. Look-nya sudah oke dan bagus ya. Oke, jangan lupa jika sudah selesai mengedit, nah kalian harus klik ini, update. Ya, tentu sekarang kalian bisa lanjut untuk mengedit dan mengganti foto, deskripsi, dan lain-lain. Misal info ini ya, saya edit, klik, lalu tinggal kita ganti di sini, misal jadi 10, lalu years of business, bisa kita rubah juga, contohnya jadi 10 tahun berpengalaman. Sekali lagi, ini hanya contoh ya teman-teman, intinya yang penting kalian sudah bisa paham poinnya. Oke, dan bisa lanjut untuk mengedit our services, misalnya, saya ganti ya, jadi layanan kami. Jangan lupa untuk foto, oke, sesuaikan ukurannya. Seperti yang kita praktekkan tadi, cara meresize foto. Memang agak ribet sih, tapi nanti hasil website kalian akan jadi lebih baik. Sekarang ke bawah. Untuk icon ini, nah jika kalian ingin ganti misal ikonnya ya, agar sesuai dengan website, bisa klik ikonnya. Lalu di sini ya, pilih icon library. Nah, di sini itu ada banyak icon yang bisa kita gunakan. Saya cari di search misalnya thumb. Oke, ini dia, pilih dan klik insert. Ya, maka sekarang sudah berubah. Sangat simpel teman-teman. Nah, testimonial ini juga sama cara editnya ya. Foto yang ada di sini, ya itu juga bisa disesuaikan ukurannya. Yang ini 40 kali 40 ya, cukup kecil ya. Lalu di request info, itu ada form ini teman-teman. Ya, untuk menerima email dari form ini, caranya kita akan ke dashboard dulu teman-teman. Oke, pertama ini saya update ya. Nah, saya akan masuk ke dashboard, tapi page ini saya biarkan. Oke, ini saya tutup dulu dan buka tab baru. Ketik nama website. Oke, ini karena masih login ya, langsung saja hover ke sini dan klik dashboard. Di dashboard, hover ke WP Form. Ini adalah plugin ya, jadi fungsi dari plugin ini untuk membuat form agar user bisa menghubungi kita melalui kontak form tadi. Nah, caranya klik WP Form. Ya, di sini sudah ada satu form default ya saat kita import template tadi. Nama formnya itu get code yang tadi itu ya. Nah, jika kalian ke edit homepage tadi, ini dia ya namanya. Nah, sekarang bagaimana jika kalian ingin buat form yang berbeda? Bukan yang simple seperti ini ya. Caranya kita bisa buat form baru saja. Klik ini, add new form. Lalu buat nama formnya, misal business form. Ya, di sini sudah ada form template standar dari simple contact form, newsletter, sign up, library, dan lain-lain. All template-nya itu ada 538 form ya, tapi ada yang pro juga teman-teman. Nah, sekarang untuk lebih simpelnya, kita bisa gunakan template yang ada saja. Contohnya ini, request form. Sebelum kita pakai, kalian bisa cek demonya ya. Klik ini, view demo. Ya, kira-kira seperti ini formnya nanti teman-teman. Nama email, lalu ada pilihan produk, A, B, C. Oke, sepertinya cocok ya. Saya akan gunakan form ini. Balik lagi ke sini, lalu klik ini, use template. Oke, ini dia business form. Ya, di sini ada nama label dan formatnya ya. Kalian bisa sesuaikan. Lalu ada email. Lalu di sini ada drop down untuk memilih produk.
Nah, di sini kita bisa tambahkan produknya juga. Klik saja ini ya, tanda tambahnya misal jadi produk D. Di bawah dropdown ada tambahan single line text. Oke, misal saya tidak perlu ini ya, saya delete saja ini. Klik, lalu oke. Di bawah ini ada paragraf teks. Oke, sekarang misal saya mau rubah ya, select produk menjadi pilih produk. Lalu tanda bintang ini artinya wajib diisi ya. Jika tidak diisi maka form tidak akan tersubmit. Di settingnya bisa di on atau off kan ya. Oke, ini saya on kan saja. Selain itu kita juga bisa menambah field yang lain. Klik ini, add field. Lalu misal saya mau dapat info nomor teleponnya ya. Drag yang ini, number. Kalian bisa taruh di mana saja. Saya taruh di bawah field drop down ini. Klik ini. Oke, number ganti jadi phone. Nanti mereka input nomornya di sini ya. Lalu kita bisa setting nih, wajib diisi atau tidak. Jika wajib, klik on. Paragraf teksnya juga sama ya, kalian sesuaikan saja. Dan misal saya buat tidak wajib, seperti ini. Oke, sekarang kita anggap sudah jadi formnya ya. Cek lagi sekali. Oke, save. Lalu lanjut ke setting. Klik ke notification untuk menerima formnya. Nah, ini akan masuk ke admin email ya. Admin email itu yang kita buat saat menginstal WordPress pertama kali itu, teman-teman. Nah, itu adalah admin emailnya. Lalu ini masih ada tanda seru, artinya email itu belum bisa dikirim. Jadi kita disarankan untuk menginstal WP SMTP atau ini ya, masukkan email yang berisi nama domain kita seperti ini. Misal info@namawebsite.com. Walaupun email ini belum kita buat ya, itu tidak masalah teman-teman. Oh ya, cara untuk membuat email dengan nama domain sendiri, kalian bisa ikuti tutorialnya di sini. Saya sudah siapkan ya. Reply to email address sudah benar. Nah, nanti ini akan di-reply ke alamat yang diisi pada field 1. Field akan diisi alamat email, maka reply-nya akan ke alamat email tersebut. Begitu teman-teman. Email message, all field, sudah betul ya. Sekarang ke atas, cek dulu lagi. Oh ya, di admin email ini kita bisa tambahkan juga email yang lain. Admin email, to-nya, misal alamat email saya yang lain ya. Contoh. Sekali lagi, from-nya ini pastikan berisi email dengan nama domain kita. Walaupun email info@namawebsite.com ini belum saya buat ya. Nah, itu agar from-nya sesuai dengan nama website, teman-teman. Oke, yang ini secara default memang on ya, enable notification. Oke, saya rasa sudah semua. Sekarang save. Kembali ke sini. Nah, kita akan ganti formnya yang ini. Untuk itu kita refresh dulu. Oke, sekarang scroll ke bawah, cari form yang tadi. Klik. Nah, di editor pilih business form yang saya buat tadi ya. Ini dia formnya. Save update ya. Lalu klik preview. Nah, sekarang kita akan tes langsung formnya. Oke, ini dia. Masukkan nama. Lengkapi saja ya. Saya lengkapi dulu. Message-nya testing contact form. Lalu klik submit. Ya, ini ada kalimat thank you ya ketika form disubmit. Itu settingnya ada di sini teman-teman. Confirmation ini ya.
Nah, kalian bisa sesuaikan kalimatnya di situ. Oke ya. Nah ya, sekarang kita cek email formnya ya, apakah sudah masuk. Sebentar, saya buka tab, cek email. Oke, ini dia sudah masuk ya. Nah, jika kalian lihat ini formnya, itu dari info@namawebsites.com. Artinya dari form yang tadi ya di website. Lalu jika saya reply email ini, itu otomatis ke email orang yang mengisi form tadi. Paham ya teman-teman? Di email juga sudah lengkap ya. Ada nama, email, produk, nomor telepon, juga keterangan. Ya kita cek di email yang lagi satu, apakah sudah terkirim. Tadi kita pakai 2 email ya. Sebentar, saya masuk dulu. Ya, ini dia, sudah masuk juga. Artinya form sudah bisa berjalan dengan lancar. Oke, baiklah saya tutup dulu ini window-nya. Nah, sekarang untuk teman-teman yang mengikuti tutorial ini, lanjut mengedit page yang lain ya. Ganti foto, deskripsi, info, sesuaikan dengan website masing-masing. Selesaikan dulu semua page-nya seperti yang sudah kita praktekkan tadi pada homepage. Oke? Oke, sebelum lanjut, saya lupa untuk men-setting permalingnya. Kita setting dulu ya. Hover ke sini, dashboard. Dari dashboard, hover ke setting. Lalu klik ini, permalink. Pastikan sudah dicentang ya post name-nya. Oke, ini agar URL-nya itu lebih cocok dengan post dan sangat baik untuk SEO. Baiklah, kita lanjut ke step terakhir, yaitu mengedit header dan footer. Dari sini, bisa langsung hover ke Appearance, lalu klik ini, Customize. Oke, klik ini teman-teman, icon pensil ini yang ada di header. Baik, sekarang untuk mengedit logo, kalian bisa klik saja ini, icon di logo ya. Lalu silakan ganti logonya dan bisa di-upload dari sini. Oke? Ya, ini juga sama. Klik ikonnya. Lalu ini tulisannya dia pakai warna putih ya. Jadi saya blok dulu. Oke, sekarang kita ganti sementara ke warna hitam. Sekarang tinggal kalian sesuaikan saja nomor teleponnya. Oke ya. Nah, setelah itu blok dan ganti ke warna putih. Untuk icon ini, itu untuk menunya ya. Nah, sekarang kita ke footer, scroll dulu ke bawah. Sama seperti header, untuk mengeditnya, klik icon ini. Lalu kalian bisa edit sesuai dengan website masing-masing. Begitu juga ini ya, sama, tinggal klik, edit saja misal ini address. Got it? Dan edit sesuaikan di sini. Di footer paling bawah, ini juga bisa kalian rubah, sesuaikan saja site title, current year, dan copyright itu sudah benar ya, biarkan saja. Sama ya, ini juga bisa kita edit. Satu lagi teman-teman, kalian juga bisa drag antar teksnya di sini. Seperti ini ya, tinggal drag saja jika ingin merubah desainnya. Begitu juga yang ini, sama bisa kalian drag. Oke, saya biarkan saja sesuai desain aslinya. Terakhir, kita bisa set icon webnya. Balik dulu, balik lagi. Lalu klik ini, Site Identity. Icon web itu yang ini ya. Jadi ada icon untuk web browsernya. Sekarang select Site Icon. Ya, sekarang kalian bisa upload nih. Bisa potongan logo, misal saya pakai ini ya, ukurannya itu pasnya 512 kali 512. Pilih. Oke, maka nanti di browser akan ada icon seperti ini teman-teman. Lalu klik publish dan tutup. Nah, ini ya icon site-nya.
Baiklah teman-teman, itu dia tadi cara membuat website dengan WordPress yang sudah saya praktekkan step by step-nya. Nah, jika nanti kalau sudah selesai mengedit semua page-nya sesuai dengan website masing-masing dan siap dipublish, mungkin kalian butuh nih video ini sebagai pelengkap agar website kalian segera diindeks oleh Google. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share jika ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.